Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya adalah Belmondo Scorpio dan juga saya Kajito El Kayani. Nah, yang lagi viral nih, lagi rame itu soal katanya Mas Anies Baswedan, capres ya, calon presiden dari Nasdem, PKB dan PKS itu dilarang di sebuah acara di Bandung, tepatnya itu di gedung Indonesia Menggugat ya. Jadi meskipun sebenarnya acaranya itu tetap berlangsung. Nah, ceritanya itu ada pendukung Mas Anies tuh bikin acara di gedung Indonesia Menggugat. Nah, gedung itu memang istilahnya itu milik Pemprov ya, yang bisa diperuntukkan buat siapa saja. Bisa dipakai lah untuk kegiatan-kegiatan publik, khususnya itu untuk diskusi. Nah, si pelaksana ini ketika minta izin ke yang punya tempat itu bilangnya memang akan ada acara diskusi, sehingga disetujui siapapun gitu, tanpa embel apapun itu disetujui. Nah, ketika acara berlangsung, loh ternyata dilarang gitu. Nah, ini sempat ditweetkan juga kan oleh Mas Anies, yang akhirnya acaranya itu bukan di dalam tapi di emperan. Artinya tetap acaranya itu tetap berlangsung. Nah, tetapi ternyata diusut punya usut ada alasannya kenapa tidak boleh di dalam gitu. Ternyata acaranya Mas Anies itu acara kampanye. Apa bukti kampanyenya? Yaitu adanya spanduk umbul-umbul yang memperlihatkan itu kampanye. Jadi sebagai Anies sebagai calon presiden. Padahal tempat itu tidak diperbolehkan untuk kampanye. Apalagi memperlihatkan umbul-umbul. Si panitia itu bilangnya, loh, tapi kok Kaisang misalnya katanya kan bisa memanfaatkan GOR di salah satu tempat yang juga punya Pemprov publik. Nah, masalahnya Kaisang pertama bukan capres, yang kedua nggak memakai umbul-umbul gitu kan. Sementara kalau Anies ini sangat semarak lah umbul-umbulnya. Kata PJ Gubernur Jawa Barat itu Pak B. Mahmudin ya. Jawab kira-kira begini katanya. Mas Anies kan pernah jadi gubernur. Kalau pernah jadi gubernur kan mestinya ngerti dong aturan-aturan kayak gini gitu loh. Nah, tapi ya seperti biasa kalau versi dari panitianya nih itu tetap kayak memframing bahwa acaranya itu dilarang gitu kan. Terus banding-bandingin sama Kaisang gitu kan. Relawan Terus, Ganjar juga. Iya, dibanding-bandingin, bukan relawan Ganjar, dari PDP ya. Untuk relawan Ganjar itu ya kayaknya. Iya, pokoknya relawan Ganjar. Iya, pokoknya diskusi tapi acaranya. Tapi semuanya sebenarnya acara diskusi. Artinya sebenarnya acara diskusi itu dengan tema apapun, misalnya tentang pencapresan atau politik, tapi kalau nggak ada umbul-umbul itu sebenarnya bisa. Jadi yang bermasalah itu adalah memperlihatkan APK istilahnya ya. Alat kampanye. Peraga. Alat peraga kampanye itu yang memang dilarang gitu. Nah, kita di yang lagi viral sekarang ini akan membahas seputar itu, yang tentu saja nggak terfokus ke situ ya, tetapi mungkin ini hanya salah satu contoh lah yang lagi rame ya, karena ini kemudian kayak dimainkan juga nih, kayak seakan-akan nih gue korban diskriminasi gitu kan. Oke, siapa dulu? Siapa? Serah. Saya boleh, Mas Kajito boleh. Wih, ngambang ini. Ya udah saya aja deh, saya aja. Pertama yang saya mau sampaikan ini sebenarnya saya nggak terlalu menguasai banget. Cuman saya beberapa kali membaca artikel tentang apa yang terjadi sebenarnya sama Pak Anies yang ada di Bandung terkait game ini ya, gedung Indonesia Menggugat. Cuman yang saya baca ternyata awal mula ceritanya ini kan ada dari fraksi PKB itu yang menelpon kepala dinas untuk meminjam gedung ya. Terus kemudian dari obrolan yang saya lihat di artikel ya, dari obrolan itu pun dibilang cuman acara diskusi gitu. Pemberitahuannya itu diskusi gitu ya? Dihubungin. Kemudian barulah malam itu yang kayak Tenong bilang terus ketahuan. Dan ketahuannya itu kan timnya Pak Anies ini memasang spanduk-spanduk tuh. Yang pasti spanduknya kita tahu itu pasti spanduk Amin itu. Anies Baswedan, Caimin.
Kemudian nggak dikasih izin dicabut. Kemudian mereka mengadakan pertemuan di Emperannya ya di emperan bawah. di bawah, Di di luar. luar. Hmm. Terus kan setelah kejadian yang apa menimpa Pak Anies ini, kemudian ada narasi-narasi itu sebenarnya. Kemarin Pak relawannya Pak Ganjar ke sana. Kemudian Kaisang sana. Nah, saya harus melakukan pembelaan terhadap apa yang terjadi sama Mas Kaisang. Tapi Kaisang bukan di game-nya, bukan. Bukan di game, cuman terkait dengan Pemprov. Dikait-kaitkan lah. Ya, dikait-kaitkan. Kenapa kemudian Mas Kaisang boleh, Pak Anies nggak boleh. Yang ingin saya highlight pertama itu adalah ketika melakukan diskusi atau kegiatan-kegiatan itu, Pak Anies ini kan posisinya pertama adalah capres. Ya. Kedua, ketika pemasangan baliho atau umbul-umbul itu, di situ ada penegasan dan penjelasan jelas gitu, bahwa ini ada capres dan cawapres yang mau datang ke sana. Nggak perlu harus mengatakan diskusi politik dan apapun. Sebenarnya secara nggak langsung itu kan udah jelas. Apalagi pemasangan baliho itu dilarang. Yang disampaikan Mas B tentang Pak Anies kan juga pernah jadi gubernur. Kenapa nggak sadar tentang aturan-aturan itu? Saya rasa itu juga kritikal keras tuh kepada Pak Anies. Masa udah jadi calon presiden, udah pernah jadi gubernur, aturan begitu nggak paham. Harusnya kan dari Pak Anies sendiri untuk mengingatkan tim di bawahnya. Kemudian jangan pasang begitu, nanti kita nggak dikasih izin. Kan kira-kira gambarnya begitu. Kalau apa yang terjadi dengan Mas Kaisang walaupun berbeda tempat, ini pertama, Mas Kaisang itu nggak pakai atribut partai. Kan kebiasaan Mas Kaisang itu kaosan, ya kan, tas beruang. Dan yang disampaikan Mas Kaisang pada acara itu misalnya adalah semua partai, semua capres, anak muda jangan golput, harus memberikan haknya untuk memilih. Itu jelas. Dia menyebutkan semua hal tentang hak anak muda untuk memilih, dan itu konsepnya dengan apa yang konsep yang Pak Anies lakukan itu kan berbeda. Beda. Ada penjerumusan yang maksud saya untuk memilih satu kelompok, sedangkan Pak Mas Kaisang ini ya General. Ini yang maksud saya kemudian Provinsi Jabar itu melihatnya ya fair juga lah cara memainkan celah-celahnya. Kalau memang Pak Anies kemarin tuh mau misalnya memainkan celah itu, kan nggak usah masang baliho, pakai baju kaos saja Pak, atau kemeja datang sama Caimin berdua, terus ngomong aja di depan publik. Saya rasa itu bisa digunakan untuk celah. Tapi kan yang terjadi di lapangan adalah timnya masang baliho tentang capres. Nah, ini dia yang menurut saya kelewatan nih, saking semangatnya pengen sampai di gedung Indonesia menggugat saya juga punya gambaran tuh. Kenapa akhirnya memilih gedung itu, pasti karena ada nilai sejarah. Dan kemarin waktu mendeklarasikan diri di tempat sejarah. Terus sampai di UI juga ceritanya sejarah. Sekarang di Bandung pengen nyari gedung yang bersejarah. Dan cara kampanye gini kan yang terus didorong oleh Amin. Dan saya nggak ada komentar lah tentang cara dia ngomongin sejarah. Cuman ya agak etis dikit lah melihat cara-cara berpolitik, jangan semua apa-apa ditabrak-tabrak, apalagi aturan gitu kan. Kira-kira dari saya pembukaan itu dulu lah. Mantap ya. Jadi gedung Indonesia menggugat itu ini sebagai ini aja ya, kayak background ya, biar pemirsa Cokro TV itu tahu. Itu adalah sebuah gedung bersejarah di mana Bung Karno pada waktu beliau tinggal di Bandung itu kan pernah diadili oleh Belanda. Nah, pembelaannya itu ada tuh dibukukan ya. Pembelaannya itu judulnya adalah Indonesia Menggugat. Nah, yang kemudian diabadikan lewat gedung itu. Nah, jadi mungkin benar kata Bro Belmondo bahwa memang sepertinya awalnya gitu kan, rencananya itu memang Anies atau Mas Anies ini ya seperti ingin menceritakan atau menjelaskan di dalam diskusi itu tuh terkait sejarah-sejarah gitu ya. Cuma dilalah entimnya gitu ya, itu Mboya gitu loh. Harusnya kan ya paham lah ya. Oke, senior. Wah, senior ini panjang nih, sampai aspek sosiologis dikaji. Ada 3 hal. Yang pertama, nggak pakai nomor lah ini. Jadi saya ingin menyoroti soal playing victimnya Anies yang norak ya. Sih kan memang dapat aja dia poinnya. Kok bisa kamu kayak gitu Mas ya? Jadi sebenarnya ketika peristiwa itu terjadi sehari sebelumnya panitia itu sudah tahu, paham dan menerima. Nah ini yang nggak diceritakan secara luas ya. Untuk jadi ininya ya dari versi panitia gitu. Sudah tahu dia. Oh melanggar, nggak boleh pakai umbul-umbul, nggak boleh. Oh, iya nggak boleh Pak. Makanya ini karena berbeda dengan isinya, ya isinya dicabut, nggak boleh. Sudah menerima. Jadi mereka pulang menerima, tapi esok paginya Anies datang bawa umbul-umbul lagi gitu. Kemudian dia inilah bahwa dia gedung di dalam nggak boleh dipakai, ya sudah kita pakai di depan. Padahal itu sebenarnya solusi dari Pemprov ya. Oke, kalian tetap boleh di situ kalau mau pakai umbul-umbul, tapi jangan di dalam ya. Peraturannya begitu dari KPU, kami nggak bisa gitu loh. Kalau mau diskusi silahkan gitu. Itu sehari sebelumnya sudah clear, sudah deal dengan panitia, tapi oleh Anies digoreng gitu. Dia gimmick Anies supaya
merasa terzalimi dan seterusnya. Kenapa nggak cari tempat lain aja gitu, tempat biasa Loh, gitu? justru dia kalau konflik seneng, ya saya dizalimi kok, gitu loh. Kan jadi ada isu, Jadi ada isu dia. diberitakan. Kalau sekedar acara kan mentah kan nggak ada apa-apa kan, kalau ditolak seolah-olah ditolak ya, seolah-olah dilarang, sementara anak presiden boleh. Anak presiden nggak di situ ya? Nggak di situ, oke. Iya. Maksudnya memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan gedung pemerintah. GOR ya waktu itu ya. Relawan Ganjar juga, mungkin relawan Ganjar di situ mungkin. Tapi diskusi, benar-benar diskusi dan tidak ada kampanye gitu loh. Dan ini yang dilupakan oleh Anies dan timnya, bahwa dia menolak fakta bahwa sebenarnya mereka yang salah itu. Tapi yang digoreng, saya lihat di media sosial tuh timnya Anies tuh gencar menyebarkan meme ya. Ini nih kalau PLT ditunjuk oleh istana gitu kan, udah tahu kan kemana dia memihak, ada gitu narasi-narasi semacam itu. Jadi memang ini sudah disengaja, jadi sehari sebelumnya mereka sudah tahu dan merancang strategi malah, justru kita harus maju gitu, memanfaatkan isu ini dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya kondisi Anies itu memang terjepit ya, dia nggak bisa main politik identitas masalahnya. 3 capres semuanya Muslim gitu, 3 capres semuanya kecuali Anies ya punya darah Jawa ya, Ganjar punya, Prabowo apalagi itu ada darah Jawa. Siapa? Cirebon. Itu numpang lahir. Oh iya benar. Numpang lahir. Cirebon sama Jogja. Makanya Anies nggak bisa main itu gitu. Iya. Kenapa? Kalau dia main itu dia kena sendiri loh. Kamu kan memang dari mana kan gitu pertanyaannya orang-orang itu. Pusing kan dia. Saya mau playing victim tapi nggak bisa. Main politik identitas nggak bisa. Dia mau main politisasi agama misalnya, atau simbol-simbol agama juga udah dipakai. Ganjar sudah ke pesantren-pesantren. Prabowo saya lihat juga pakai syal Palestina ya kan. Anies biasanya kan begitu. Dia nggak punya panggung lagi, bingung kan. Akhirnya ya itulah yang terjadi ketika dia menemukan sebuah momentum, dia memanfaatkan momentum itu sebaik-baiknya. Padahal ya kita tahu bahwa cara-cara seperti itu kalau nggak didukung oleh fakta yang valid ya, itu akan terbalik seperti sekarang ini kan. Sekarang publik sekarang sudah tahu bahwa ternyata Anies itu cuma gimmick-gimmick aja, nggak ada substansi masalah itu. Sebenarnya dia bukan korban gitu. Dia sudah tahu sehari sebelumnya tapi memaksakan diri untuk berkampanye di tempat itu. Dan ini saya rasa sebuah gambaran ya bagi masyarakat, bahwasanya apa yang dilakukan Anies ke depan nanti juga akan ada banyak kegiatan-kegiatan semacam ini yang nyalain Jokowi lah, nyalain capres lain lah, karena memang modalnya mungkin itu ya, dia mau main di tadi yang saya bilang di ceruk lain, di strategi yang lain agaknya sudah mulai diambil alih nih ya. Misalnya Ganjar dan Prabowo sudah mulai bukan memainkan politik identitas tapi mulai membangun citra dirinya sebagai sosok agamis. Prabowo juga saya lihat sudah mulai begitu ya. Jadi wajar lah kalau melihat Anies saat ini agak kebingungan ya. Dia mencari-cari celah supaya diperhatikan oleh publik. Saya pikir itu Teh. Menarik juga ya yang kamu sampaikan itu, bahwa karena isu andalannya lah istilahnya ya, udah tidak ada lagi, tidak bisa diharapkan lagi dimainkan, akhirnya ya modelnya ya playing victim kayak gini kan gitu. Yang itu juga mungkin maksudnya itu supaya dibicarakan gitu kan, dibicarakan. Karena kalau misalnya secara logis gitu kan, kalau kita mengikuti versinya panitia, bisa dibilang oh benar juga ya, kan PJ gubernurnya orang Jokowi gitu kan, dianggapnya yang dibolehkannya itu Kaesang, yang dibolehkannya itu Ganjar, PDIP, tapi kok pas Anies itu. Jadi kalau secara dicocok-cocokologi gitu kan mungkin bisa masuk akal, tapi ketika kita mendengar penjelasan atau penyebab sebenarnya, oh itu benar-benar apa yang dibilang sama Kang Bey itu benar juga. Masuk sedasar sebasic itu soal aturan kok nggak ngerti gitu kan. Nah ini kita kalau misalnya ngelihat gaya Anies sekarang ini memang menarik ya. Itu hanya salah satu contoh contoh yang saya lihat. Yang kemarin saya juga perhatikan nih, ini terkait survei dia. Perhatiin nggak? Ya. Anies men-tweet bahwa dia bilang survei dia kan selalu rendah kan. Terus dia kemudian komentar tuh, survei itu kan hanya cari nafkah apa-apa gitu ya.
cari nafkah aja katanya gitu kan. Nah itu buat saya ya yang pernah mengenal Anies gitu ya, dia kan dulu juga di Lembaga Survei Indonesia bersama Saiful Mujani itu tuh sebagai salah satu direktur risetnya. Kok dia bisa ngomong seperti itu gitu. Nah kamu bisa nggak apa itu namanya, kok bisa ada orang yang kayak mengingkari dirinya sendiri gitu. Fakta. Pertama ya. Saya ketawa. Pertama gini. Lucu juga ya. Lucu. Pertama. Makanya enak dibahas ya. Enak dibahas. Berarti secara nggak langsung kalau saya baca nih pemahaman saya, kalau dia nge-tweetnya begitu ya Teh, iya, berarti dia ada. meragukan lembaga-lembaga survei di Indonesia, ya kan? Berarti dia meragukan SMRC, meragukan LSI, meragukan poltreking, indikator. Sedangkan memang secara faktanya dia memang selalu urutan ketiga. Saya rasa itu tweet sakit hati dibanding tweet yang lebih akal sehat atau berpikir ya, sehingga dia nggak menyadari bahwa latar belakangnya juga pernah menjadi bagian dari lembaga survei. Jadi dia mengejek dirinya sendiri itu kalau saya melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat juga karena Pak Anies ini kayak kehilangan harapan ya terkait dengan survei nomor 3 tadi. Cara-cara bermain atau kampanye yang ingin dilakukan di tempat sejarah itu sebenarnya jadi nggak cara terbaik lah. Ini kan seolah-olah kalau kita perhatiin, karena surveinya udah urutan 3, pasti beliau berpikir dong dan timnya berpikir gimana cara kemudian angka survei ini meningkat, keterpilihan meningkat, ketersukaan meningkat. Cuman yang saya perhatiin, ini kurangnya yang saya perhatiin, dia masih memaksakan gaya kampanye sejarah ini nih, tempat-tempat sejarah pakai sejarah. Sedangkan kalau kita perhatikan itu gaya kampanye anak muda nggak harus di tempat-tempat kayak gitu sebenarnya. Mau misalnya di lapangan terbuka, atau misalnya di taman, atau misalnya keliling ke daerah-daerah yang anak mudanya bisa santai di mana aja. Itu kan gaya kampanye yang sederhana, mudah, izinnya simple, apalagi untuk kampanye politik bisa. Cuman kan ini Pak Anies ini seperti memaksakan gaya kampanye sejarah sebenarnya. Gaya kampanye yang ingin menaikkan semangat orang. Kalau ngomong tuh kan halus, ingin menaikkan semangat orang, sedangkan kita perhatiin apa sih sebenarnya poinnya, apa gagasan yang mau disampaikan. Nggak jelas. Ini dia menurut saya sekarang itu nggak relevan lagi cara kampanye begitu. Itulah sebenarnya menyebabkan angkanya itu selalu di bawah terus. Dan apa ya saya bilang ya, kasihan juga lah Pak Anies ini. Udahlah dia nge-tweet ngejek dirinya sendiri. Terus kalau dia nggak percaya sama lembaga survei, apalagi indikator atau variabel yang dipercaya untuk menilai keterkenalannya dibanding capres-capres lain. Kalau lembaga survei dia nggak percaya, jadi lembaga apa yang dia percaya? Saya nggak tahu. Kalau dari saya gitu kira-kira. Kamu gimana, Bro Ya Jito? memang saya baca ya kemarin itu soal ketidakpercayaan Anies terhadap survei. Dia menyebut dulu saya di Jakarta juga gitu katanya. Oh iya, dia bandingin ya. Iya, dia bandingin. Awalnya saya tuh dianggap ini gitu. Rendah, nggak bakal menang, tapi faktanya saya menang. Kira-kira begitu bahasa ininya ya, gampangnya ya. Jadi saya ingin, Anies ini memang aneh orangnya ya. Peristiwa Jakarta dengan Pilpres 2024 itu beda jauh ya. Seperti saya sebut tadi, Anies mau main politik itu sudah nggak bisa lagi. 3 capres itu Muslim semua, bahkan 2 itu punya darah Jawa ya. Salah satu suku terbesar di Indonesia yang mungkin 60% mungkin populasinya. Dan ini nggak bisa digoyah. Oh dasar orang Jawa kan nggak mungkin dia bilang gitu kan. Karena kalau kita bilang etnis ya mungkin dia akan jadi minoritas kalau dia memainkan isu politisasi itu gitu. Sara gitu ya. Makanya kenapa dia bernostalgia ya. Ini salah satu kelebihan Anies itu sukanya bernostalgia karena nggak punya program tadi ya. Anies sih cocok untuk dosen dalam hal bercerita gitu. Kalau bercerita kan enak, sejarah ini ya. Sejarahnya begini. Cocoknya di dosen memang, bukan capres ya. Kan capres kan harus ada program konkret. Kalau dosen kan boleh ngutip sana, ngutip realistisnya gimana ya terserah, namanya teori kan. Saya baca begini kok gitu. Nah, ini yang dominan dari Anies saya lihat begitu ya. Maka ketika dia membandingkan dengan Jakarta dengan Pilpres 2024 ya beda jauh gitu loh. Dulu tuh lawannya Ahok, non muslim ya. Cina lagi ya, orangnya nggak bisa disuap lagi, kalau kerasnya minta ampun, akhirnya orang pada marah semua kan. Dan itu yang dikompori oleh timnya Anies. Ada kampanye mayat, ada kampanye ayat ya, ada yang masuk neraka kalau memilih pimpinan muslim. Itu nggak ada dasarnya semuanya gitu, yang direka-reka aja dari ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Jadi itu dari Aniesnya ya. Dari timnya juga norak begitu.
kemarin yang di Sumatera Utara itu ada ya Nasdem Medan kalau nggak salah, itu akan mengirimkan somasi ke LSI Denny JA. Oh, iya. Karena Denny JA 5% mulu gitu. Iya. Denny JA balasnya apa? Norak gitu, dia pakai tanda pentung gitu kan. Ya memang norak gitu loh. Ya Denny JA kalaupun dia punya kepentingan ya, dia punya metode gitu. Metode itu bisa dibuktikan. Alasanmu apa? Saya mensurvei sekian orang, metodenya begini, yang jawab begini kan. Nanti kalau yang satu lebih banyak, tentu timpang angka yang lain. Karena itu saling berkaitan. Nggak mungkin bisa diotak-atik itu. Kalau dia berani membuka metode ya. Tidak seperti dulu ada lembaga survei abal-abal 2019-2014 itu. Disuruh buka metode nggak berani. Karena angkanya asal tunjukannya sama dia gitu. Asal ditulis sama dia. Bahkan angkanya itu nggak bulat 100% pernah ada gitu. Itu contoh ya. Jadi saya kira kalau LSI dan JA sebesar itu ya enggak lah, dia sudah dia pertaruhannya itu kredibilitas ya. Kalaupun dia berpihak bukan begitu caranya. Artinya angka-angka itu fair, angka-angka yang diwujudkan itu benar-benar dari hasil survei ya. Itu mungkin yang perlu dipertanyakan, pertanyaan surveinya bagaimana kan gitu. Terus siapa yang disurvei, itu membuka metode tadi ya. Dan kalau kita lihat bahwa sama seperti Anies, timnya Anies ya, terutama dari Nasdem Medan tadi, Sumatera Utara, itu juga nggak paham dengan mekanisme survei gitu loh. Kalau Anies tadi yang dulu pernah jadi direktur ya di sebuah lembaga survei, kemudian mengingkari masa lalunya sendiri, mengingkari mekanisme ilmiah ya. Survei itu sudah diakui dunia ya, secara ilmiah dia terbukti. Kalau ada perbedaan dengan fakta, itu berarti bukan surveinya yang salah, memang persepsi atau pilihan orang yang berubah gitu loh, atau yang disurvei itu belum semua dari populasi tadi gitu, makanya ada margin of error ada begitu ya. Terus ada lagi yang mempengaruhi survei itu kondisi aman itu. Kalau waktu disurvei aman di rumah tenang, kemudian waktu mendekati pemilihan ada kerusuhan ya, seperti zaman Ahok itu ditakut-takuti, TPS dijagain orang-orang pakai jubah misalnya kan ya. Orang mau ke TPS ya pura-pura lurus aja kan, akhirnya ke pasar gitu. Nggak berani nyoblos. Itu untuk kondisinya begitu. Jadi apa yang dialami survei dengan apa yang dialami kenyataan, asalkan kondisinya terjaga sama, itu hampir persis gitu. Angka-angka ini sudah terbukti dan kita berulang kali dalam pemilu, dalam pilkada, dalam pilpres sudah terbukti bahwa akurasi survei itu bisa dipertanggungjawabkan asalkan metodenya jelas dan berani untuk dibuka ke publik. Jadi pengingkaran Anies, timnya itu kan ciri-ciri orang yang kalah sebenarnya ya. Jadi narasi orang yang kalah itu kalau nggak menyalahkan yang lain, juga merasa dirinya itu terzalimi, menjadi korban. Ini strategi Anies saja gitu. Makanya saya pikir bangsa Indonesia udah pinter lah, apalagi Gen Z gitu ya. Kalau orang sering ngeles, nyalain orang lain, itu nggak beres orang ini. Ada masalah orang ini. Orang butuh gagasan, bukan butuh playing victim. Kan pokoknya di situ kan. Kalau orang punya gagasan, orang program, punya rencana, apapun bentuknya, dia akan bicara itu. Bukan hanya bicara sejarah. Oke, sejarah itu penting ya sebagai dasar. Tapi sesudah itu kan harus ada program. Baik, karena ini gedung Indonesia gugat, besok kita akan gugat kedaulatan Indonesia di hadapan dunia kan gitu harusnya kan. Bukan malah terzalimi dan seterusnya, nggak jelas gitu loh. Dan ini tamparan sekaligus teguran ya secara kepada Anies kalau dia bercermin ya. Ini teguran yang sangat jelas bagi Anies bahwa lain kali ya kalau dia mau bikin drama semacam ini tuh substansinya dibangun dulu gitulah. Jangan sampai ketika dia sudah dan timnya membangun narasi ya soal dizalimi, ternyata B. Mahmudin ngomongnya beda lagi gitu lah. Fakta Kaisang beda lagi, fakta timnya Ganjar beda lagi, dan itu akhirnya memukul dirinya sendiri. Saya pikir itu Teh. Iya, jadi yang kayak semacam istilahnya sisgres itu nih buat Anies itu kayak tondo-tondo gitu ya. Jadi makin mempertegas posisi dirinya. Jadi kayak misalnya tadi tuh soal survei gitu kan, buat saya tuh benar-benar lucu gitu kan. Orang dia pasti ngerti lah, apalagi itu satu teman-temannya hanya karena misalnya dia berada di bontot gitu ya, di nomor bontot, terus dengan pernyataan yang sama sekali mestinya tidak keluar dari mulut Anies itu kan mestinya dia kan pinter tuh bercerita begitu, boya diplomatis dikit gimana gitu ya. Ini enggak gitu. Itu lagi capek lihat survei. Tertekan iya, pastilah. Benar-benar under pressure. Tapi ini makin asik nih perkembangan sekarang ya, karena saya juga lihat sih sebenarnya nggak terlalu ini juga sih, sekarang mungkin Anies agak-agak naik dikit lah gitu ya. Gimana terakhir? Oke, terakhir dari saya ini terkait dengan survei juga sebelum kita tutup lah ya. Kalau saya
ingat dulu apa yang dikatakan Bang Burhanuddin Muhtadi itu waktu indikator itu rilis. Jadi kenapa alasan Pak Anies itu selalu di nomor 3 itu sebenarnya ada 2 faktor utama kata dia. Yang pertama adalah Pak Anies ini kan digambarkan sebagai oposisinya Pak Jokowi. Ya. Jadi selain Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang selalu ingin isunya aja melanjutkan kinerja Pak Jokowi, Pak Anies ini adalah orang yang berbeda. Yang dia bilang ya perubahan segala macam. Sedangkan di lain sisi kita lihat approval terhadap kinerja pemerintah tuh hampir 80% bahkan lebih gitu kira-kira kan gambarannya. Sehingga itu menjadi faktor utama kenapa Pak Anies itu disurvei selalu nomor 3. Karena Pak Jokowi orang suka semua, yang nggak suka kan sedikit. Salah narasi dia. Salah narasi. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah yang membuat Pak Anies itu surveinya selalu di nomor 3 itu yang saya temukan itu suara Pak Anies dan suara Pak Prabowo itu sebenarnya memiliki hampir ceruk yang sama. Sedangkan suara Pak Prabowo ini kan mulai masuk nih dari nasionalis pengikutnya Pak Jokowi, terus dari pengikut-pengikutnya yang lama. Nah, pada saat Pak Prabowo itu masih di bawah Pak Anies, itu mesin Gerindra itu udah jalan, aktif dia sebagai mesin partai. Jadi Pak Prabowo itu menyalip Pak Anies Baswedan. Sedangkan Pak Anies Baswedan ini kan pertama pemilik partai bukan. Surya Paloh kita lihat kayak setengah hati mendukung Pak Anies, malah mau cabut ini kan. Demokrat waktu Itu info bawah tanah. Enggak harap. Sering dengar podcast. Pertama kayak Nasdem kayak setengah hati. Kemudian PKS yang menjadi oposisi juga nggak kuat karena approval terhadap pemerintah tadi tinggi. Terus kita lihat Demokrat udah cabut, kemudian masuk nasi Caimin dari Prabowo pindah ke Anies Baswedan, sedangkan pemilih PKB masih ada di Pak Prabowo banyak, bukan memilih Pak Anies. Itu yang saya lihat 2 faktor utama kenapa kemudian Pak Anies itu masih surveinya di angka nomor 3. Terus gaya narasi yang kita perhatikan, gaya narasi tentang membawa sejarah menurut saya oke lah, itu bagus sebagai landasan yang untuk diceritakan. Tapi kan program juga harus kita dengar. Tapi kalau 2 itu aja yang dia lakukan, sedangkan dia nggak melihat 2 faktor kenapa dia bisa rendah tadi, ya angkanya akan selalu tetap rendah gitu, nggak akan berubah menjadi tinggi-tinggi. Ya Pak Anies tuh sesekali akui lah, kerja Pak Jokowi itu luar biasa membangun Indonesia gitu kan. Puji sedikit gitu loh, jangan perubahan, sedangkan yang diperubahin nggak tahu apa bahannya. Harusnya kan ya kalau misalnya ada perubahan gagasan lebih konkret, lebih bagus apa yang disampaikan Pak Jokowi sehingga surveinya bisa naik. Tapi kita akui lah Pak Jokowi juga hari ini menjadi pemerintah atau kepala negara di seluruh dunia, approval-nya terhadap kinerjanya disukai itu tinggi. Makanya Pak Anies itu surveinya nomor 3. Kira-kira dari saya begitu. Ya. Silahkan Ya. Bro Jito. Ya, menurut saya ya memang kalau kita bicara irisan dari ceruk suara, betul bahwa Anies dan Prabowo itu sebenarnya sama ya ceruknya. Bahkan Prabowo sekarang ini malah melebar ke ceruknya Jokowi gitu. Ya. Ini yang kenapa suara Prabowo rebound. Yang pertama jabat di endorse waktu di sawah itu kan. Banyak lah yang di endorse. Ini topiknya dari game langsung ke situ ya. Jadi ini yang membuat Prabowo rebound dan kembali menarik pendukungnya yang sebelumnya sudah pindah ke Anies gitu loh. Jadi ketika Prabowo tegak lurus ke Jokowi, nggak ini ya itu kan, maksudnya tidak punya apa ya, sesuatu yang bisa mereka harapkan. Wah susah ini kalau mau menang lawan Ganjar gitu kan dulunya, karena dia nomor 3 waktu itu. Tapi ketika Prabowo sudah di-endorse Jokowi, ketika dia menunjukkan semangatnya, Mesin ya, partai udah hidup. mesin partai sudah hidup ya, itu satu lagi. Nah ini yang kemudian core-nya Prabowo yang tadinya nyebrang kan, balik lagi ternyata Anies juga nggak bisa diharapin gitu, mending sana lagi gitu. Like victim doang. Balik lagi, makanya suara Prabowo hari ini sebenarnya core-nya dia gitu loh. Kalaupun nambah dari Jokowi ya sedikit lah. Nah ini yang menunjukkan kenapa ketika core-nya sudah balik ke Prabowo, Anies jeblok lagi karena dia nggak punya basis apa-apa gitu. Tadi disebut oleh Bro Belmondo, basis partai juga nggak ada. Nasdem justru pemilih pemilih Nasdem itu mayoritas malah milih Ganjar gitu. Iya. Kan gitu ininya logikanya kan. Jadi kalau mengharapkan dari Nasdem ya nggak mungkin, paling dari PKS kan. PKS pun nggak semuanya ke Anies, pasti ada ke Prabowo, ada ke Ganjar dikit gitu. Jadi kalau kita bicara soal basis massa dari partai, jelas Anies nggak punya lah. Dan ini yang kalau ketika dia mengharapkan limpahan dari Prabowo, ketika Prabowo masih strong, ya nggak bisa lah. Wong dia masih strong, masa ngambil anaknya ya nggak mungkin bisa, itu nggak akan kuat gitu. Kecuali dia punya basis partai tadi. Sementara PKB juga begitu kan. Awalnya kan diharapkan ketika membuang Demokrat masuk PKB, Anies akan melejit. Faktanya malah turun kok, malah parah itu. Nah itu membuktikan bahwa
PKB pun khususnya di Jawa Timur itu masih Prabowo core-nya gitu loh. Ketika Caimin berlabuh ke Anies, mereka nggak ikut Caimin, loh. Tapi udah core-nya Prabowo dari dulu kok, ngapain mau diambil gitu kan? Bahasanya begitu ya. Jadi makanya logis ketika Anies itu ngedrop dan dia pasti stres tuh, terpukul banget itu karena memang nggak ada harapan lagi gitu loh. Kalau dulu Prabowo kan saya masih punya partai kok, mesin. Saya ada Jokowi yang sedikit banyak meskipun endorse Ganjar juga, endorse saya juga kok gitu loh. Narasi saya sama dengan narasinya Jokowi, approval rate-nya 80%, modal itu yang dia bawa gitu loh, yang dia jual gitu. Sementara Anies malah pakai antites ini kan, saya nggak ngerti ya, konsultan politiknya nggak ngasih tahu ini loh. Kamu melawan arusnya itu loh. Kecuali kalau kayak dulu SBY ya, periode kedua anjlok drastis, kita pakai antitesis, narasi perubahan, oke diterima itu. Atau seperti Jokowi, Ahok masuk Jakarta ya, ketika petahana juga anjlok ya penerimaannya, oke pakai Jakarta baru kan narasinya waktu itu, dan itu diterima gitu loh. Mestinya konsultan politik kan paham ini kondisi ini gitu loh. Justru bukan malah menjauhi Jokowi, memusuhi Jokowi. Kalau bisa mepet-mepet gitu loh. Kalau bisa minta restu bagaimanapun caranya. Sekarang kan mepet-mepet dengan Caimin ke situ. Ya nggak tahu nantinya malah Caimin juga mulai kritik Jokowi juga sekarang. Jadi malah gitu. Caimin yang kritik. Maksudnya malah sekarang Caimin yang justru ke bawah sama Anies ya. Ke bawah malah ke pengaruh. Iya, bukan Aniesnya yang ke bawah. Anies yang diubah. Mau jadi moderat, malah Caiminnya yang malah jadi konservatif gitu. Semua dikritik ya. Artinya bahwa mestinya kan sebagai partai koalisi dia nggak boleh gitu dong. Meskipun dia mungkin ada masalah dengan Jokowi, dengan Prabowo misalnya, ya dia nggak boleh vulgar gitu loh. Food estate gagal gitu loh. Oke, misalnya gagal pun ya nggak boleh diucapkan gitu loh ke publik, karena meskipun mereka sama-sama ini ya mencapreskan diri ya, minimal kan dia ada di koalisi gitu, dia menjaga marwah Jokowi lah selama masih ada di kabinet, dan itu yang tidak dilakukan. Makanya saya heran nih, Caimin juga karena ambisinya menggebu ya, bukannya dia yang menarik Anies supaya moderat ke tengah supaya diterima kelompok nasionalis, di kelompok NU dan seterusnya, dia malah dibawa menjauh, malah dia yang terseret gitu. Dan ini yang kita sesalkan. Makanya kenapa kalau Anies stres ya, memainkan playing victim dan seterusnya, ketika dia merasa dizalimi, ketika dia nggak percaya dengan survei, padahal dia dulu pernah bekerja di lembaga survei, dan ini menunjukkan bahwa fakta ini yang denial ya, Anies mencoba menolaknya, itu memang sangat membekas ya pada dirinya, pada Nasdem ya, pada apalagi PKB mungkin gitu. Penerimaan masa PKB juga saya lihat kurang bagus ya di Jawa Timur soal Anies ini, Amin ini. Jadi fakta-fakta inilah yang kemudian memunculkan narasi seperti yang kejadian di Bandung itu, dan mungkin nanti akan ada lagi, dia akan mengulangi lagi narasi-narasi serupa ya, bahwa dia dizalimi, bahwa dia karena dia tidak di-endorse oleh Jokowi dan seterusnya, makanya ya dipersulit lah dan inilah dan seterusnya. Jadi saya pikir masyarakat juga harus cerdas ya untuk menyikapi hal ini. Ini bukan soal masalah kebebasan Anda memilih ya, capres siapapun oke, tapi setidaknya yang pertama yang perlu diperhatikan itu soal gagasan ya. Capres itu mau isu apapun negatif yang dia miliki, kalau dia punya gagasan, itu setidaknya ada pegangan gitu loh. Tapi kalau capres itu hanya bisa main politik identitas, nggak punya program, nggak punya visi, lah mau diharapin apa gitu untuk negara ini? Ini salah satu ketakutan Jokowi kan dulu itu. Kenapa Jokowi terlihat menjaga jarak dari Anies, sementara itu dia tidak menjaga jarak dari Prabowo dan Ganjar? Karena ini, kalau Ganjar atau Prabowo yang meneruskan Jokowi, masih ada harapan lah Jokowi itu ya. Proyek saya mungkin akan selesai setidaknya itu ya, kalau mereka memang nggak punya program khusus. Tapi kalau Anies, ini bisa di-cancel semua loh, bisa mundur ke belakang seperti Jakarta loh. Jadinya saya rasa memang fenomena Anies ini memang sesuatu yang kalau dulu kan hanya dua ya, Prabowo dan Jokowi. Jadi kalau ada pertarungan keras itu ya antara keduanya. Sekarang kan ada ketiga, dan saya kira Anies ini mirip duri dalam daging ya, artinya bahwa siapapun nanti yang menang ya, atau ketika Pilpres ya, ini pada masa Pilpres nanti timnya Anies inilah yang kemungkinan akan menggunakan narasi-narasi yang seperti tadi saya bilang, dizalimi lah, inilah itu dan seterusnya, ini untuk merusak suasana, merusak kampanye. Karena saya lihat di medsos juga sudah mulai dimainkan soal istana, soal Jokowi, soal keluarga dan seterusnya, dan ini kabar yang buruk ya bagi Indonesia, karena dari dulu kita khawatir kalau politik identitas dimainkan, kalau polarisasi di tengah masyarakat dimainkan. Dulu kan khawatirnya kita sama Prabowo ya, tapi kalau kita lihat Prabowo sekarang kan
narasinya lebih manis ya dari sebelumnya ya. Saya lihat kalau Anda nggak suka saya nggak usah pilih saya kan seperti itu loh. Jadi saya kira yang akan melakukan politik identitas dan seterusnya ini peluang terbesarnya ya masih di Anies menurut saya ya, kalau kita melihat peristiwa di Bandung kemarin. Saya kira itu Teh menurut saya. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya tuh meskipun gak harus disimpulkan ya, tapi saya sedikit memberi kesimpulan bahwa kita harus tetap hati-hati nih dengan narasi-narasi yang dibangun oleh tim dan Anies dan timnya ya, karena yang seperti tadi terakhir disampaikan oleh Kak Jito ini bisa membangun lagi atau menciptakan lagi perpecahan atau polarisasi di masyarakat yang selama ini saya lihat dalam pemilu sekarang ini minimal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, yang selalu dia sampaikan terus oleh TPN tim pemenangan nasionalnya GP gitu, bahkan oleh timnya Prabowo ini bagaimana menciptakan pilpres atau pemilu yang asik gitu kan, yang mengasihkan. Bahkan kalau nanti nih pemirsa Cokro TV menonton wawancaranya TGB ya, Tuan Guru Bajang yang tadi saya wawancara itu bahkan misalnya dari timnya Ganjar itu benar-benar ingin kampanye itu tuh benar-benar kampanye yang sangat positif gitu. Karena apa? Karena kita nggak mau lagi mengulang kayak Pilpres 2014, 2019 gitu kan. Dari TPN itu misalnya dari Mas Ganjarnya sendiri itu ingin menciptakan kayak semacam suasana kenduri atau hajatan yang semua masyarakat itu bisa dengan senang hati, dengan bergembira menikmatinya gitu. Nah ini kan asik banget kalau kayak gitu kan gitu. Jadi toh nanti siapapun yang menang kan toh akhirnya ya udahlah pasti diterima gitu kan. Oke, saya kira cukup segitu ya. Cukup. Terima kasih Belmondo, terima kasih Kak Jito dan pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan. Terima kasih semua. Dadah. Dadah. Salam.